Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimat dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan Bisa Bincang Ibadah Saat Puasa yang dipersembahkan oleh Hikmat, Himpunan Daiyah dan Majelis Taklim Muslimat NU Kabupaten Lumajang. Pada episode kali ini kita mengambil tema tentang perempuan menyulam pahala, di mana hari ini kita akan kedatangan Bu Nyai yang sangat luar biasa sekali. Beliau adalah Ning Mulihah Rofiah SPD. Assalamualaikum Bu Nyai. Waalaikumsalam Apa kabar? warahmatullahi Sehat wabarakatuh. ya? Alhamdulillah harus sehat. Beliau adalah penyuluh agama Islam KUA Kunir dan juga sekaligus pengasuh Ponpes Salafiyah Al Yasini Tempe, Ketua Yayasan Ar-Rahmah Bani Syarif, sekaligus Ketua PC Hikmat Lumajang, Koordinator Bidang Dakwah PC Muslimat Lumajang, sekaligus Ketua Rumah Curhat Kecamatan Kunir. Luar biasa sekali pembicara kita hari ini, Bu Nyai. Kesempatan kali ini kita akan banyak berbincang-bincang masalah tentang bagaimana sih sebenarnya sebagai seorang perempuan, di mana peran kita sebagai seorang perempuan itu kan multitasking ya. Harus ngurus ini, sekaligus kerja, sekaligus menjadi istri, atau bahkan sekaligus menjadi anak ataupun orang tua sekaligus. Nah, itu kan tugasnya sangat banyak. Betul. Di mana mereka dengan kondisi yang sudah multitasking tadi, di saat bulan Ramadan kali ini itu kan sangat sensitif dan menjadi tantangan tersendiri ketika kita menjalani puasa. Terlebih kita untuk mengolah emosinya, mengolah lisan dan kebiasaan kita. Kira-kira bagaimana sih sebenarnya Bu Nyai untuk kita itu biar bisa mendapatkan puasa kita itu berkualitas gitu? Mohon maaf, terima kasih juga karena ada kesempatan yang diberikan oleh teman-teman dari Hikmat PC Muslimat NU Kabupaten Lumajang. Mungkin langsung saja bisa saya jawab ya, terkait bagaimana menjaga kualitas puasa kita terutama di bulan Ramadan. Ini setidaknya kita betul-betul punya dasar terkait bagaimana sih kita menjadi orang-orang yang bertakwa untuk agar sesuai dengan apa yang disabdakan, agar sesuai dengan apa yang di dalam Al-Qur'an yang di situ dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi dari ayat ini kita bisa menjabarkan terkait amanu tadi, memang puasa itu hanya panggilan bagi orang-orang yang beriman saja. Jadi kalau ada orang Islam yang tidak puasa, kita nggak usah kaget karena memang di situ seruannya orang yang beriman. Nah, kemudian orang yang beriman ini bagaimana puasanya agar menjadi mutakin, agar menjadi orang yang mutakin sesuai dengan harapan Al-Qur'an la'allakum tattaqun. Ini memang tidak harus satu step kita langsung bisa puasa kita berhasil, tidak. Jadi memang banyak berproses, terutama kita yang pada konteks saat ini adalah perempuan, di mana katanya Neng Faik tadi sudah sedikit disinggung bahwa perempuan itu sebagai istri, juga sebagai seorang anak, kadang-kadang juga perempuan itu bekerja. Jadi memanage waktu itu harus betul-betul pinter dan cerdas gitu. Nah, terkait bagaimana di Ramadan nanti, di Ramadan saat ini kita sebagai perempuan untuk menjaga kualitas itu mungkin ada beberapa tips ya nih. Satu, kita harus bisa punya program prioritas. Betul. Gitu. Jadi seorang ibu, seorang perempuan harus cerdas membagi waktu, mana itu tugas, mana itu kewajiban, mana itu hak perempuan, kewajiban perempuan, dan mana itu yang hal-hal yang disunahkan. Jadi mungkin pertama untuk menjaga kualitas puasa kita, kita harus pinter membagi tugas, memanage waktu dengan baik agar puasa kita tidak, istilahnya kalau dalam bahasanya anak santri itu tidak batal. Puasa kita tidak hanya lapar dan dahaga saja. Puasa kita selama bertahun-tahun kita berpuasa, tapi tingkatan puasa kita masih standar begitu-begitu saja. Itu kan sepertinya masih
kurang ini nggih, kurang bermakna, Ya, kurang ya. berkualitas lah. Mungkin seperti itu. Jadi Bu Nyai, kalau kita sekarang istilahnya di bulan Ramadan ini kan emak-emak ya, Oke, emak-emak itu kan emak-emak. sering banget ya. Betul. Udahlah tadi tekanan tugasnya sangat banyak, otomatis yang namanya emosi itu gampang sekali nyulut gitu. Ya, Nah, tersulut nggih. kira-kira gimana Betul, itu betul, Bu Nyai? betul. Agar kita itu bisa menekan emosi kita, agar lisan ini ya bisa apa namanya, dalam puasa itu kan istilahnya imsak ya ibunya ya, Betul, menjaga atau menjaga. menahan gitu. Nah, Kira-kira bagaimana itu Bu Nyai untuk agar kita itu enggak keceplosan bahasanya atau gampang sekali ngerasain orang atau istilahnya memanage emosinya, itu kira-kira bagaimana? mungkin yang harus kita tahu, kita pahami bahwa memang puasa itu tidak sekedar biar puasa kita itu lebih berkualitas, tidak sekedar lapar, menahan lapar dan minum saja, lapar dan dahaga saja. Jadi ada satu tingkat lebih tinggi, yaitu menjaga dari hal yang membatalkan pahala puasa. Gitu. Jadi mungkin dalam hal ini nih khususnya ibu-ibu ya. Biasanya ibu-ibu itu kalau lagi puasa itu kan memang betul-betul fisiknya itu mungkin kalau dibilang kurang sehat sih tidak. Tidak, karena ibu-ibu sudah siap lah dengan sudah terbiasa berpuasa sekalipun tidak Ramadan. Kadang-kadang kan kita sudah berpuasa apa itu sunat apa dan lain-lainnya gitu. Cuma untuk yang lebih baik lagi, lebih berkualitas lagi, yaitu bagaimana kita menjaga emosi kita. Mungkin satu, menjaga lisan ya. Karena lisan ini kalau katanya pepatah mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Betul. Nah, ini lisan kita bukan hanya yang puasa itu bukan hanya lesan secara lahir saja, tapi lesan di hati kita itu juga harus betul-betul imsak, harus betul-betul direm, harus betul-betul ditahan. Jadi salah satu untuk menahan lisan adalah dengan kesabaran, memahami situasi. Kemudian kita juga membutuhkan apa istilahnya ya, nutrisi jiwa kita. Nah, nutrisi jiwa itu kan ada di dalam keluarga. Jadi kita persiapkan dulu mungkin kita persiapkan dulu bagaimana nutrisi dalam keluarga kita dulu. Selain kalau misalkan bukanya nanti kita sudah mempersiapkan secara materi, secara fisik ada buah atau apa, tidak kalah pentingnya adalah nutrisi di hati kita. Dan itu seorang istri, seorang perempuan itu juga membutuhkan nutrisi dari suami. Jadi harus ada keterlibatan di keluarga, terutama suami kita. Berarti istilahnya kayak berbagi energi positif harus berbagi energi positif. Memang kita tidak munafik karena mungkin memang Allah sudah mendesain perempuan itu lebih banyak ngomongnya daripada bapak-bapak, daripada ibu-ibu ya. Itu memang sudah desain dari Allah. Tapi yang penting bagaimana kita bisa memanage lisan kita agar kita tidak ceroboh. Terutama di puasa ini, agar puasa kita itu betul-betul katanya Rasulullah asyamu junnatun gitu. Agar puasa kita itu menjadi tameng. Jangan sampai tameng kita ini rusak atau robek. Sebabnya apa? Mungkin disebabkan bil ghibah. Betul. Itu sudah kebiasaan sekali itu perempuan tuh kalau nggak ghibah itu kayak itu nikmat itu nikmat itu di mana-mana. Apalagi sekarang kayak punya itu kita kebiasaan emak-emak itu kumpul kalau nggak ngomongin orang lain tuh kayak nggak sah gitu ya. Sepertinya seperti itu benar-benar. Tapi mudah-mudahan sahabat-sahabat ibu-ibu muslimah tidak karena kita setiap hari ada tambahan wawasan ilmu kan, jadi kita bisa menerapkan lah. Jadi bagaimana agar junnah itu tameng itu bukan hanya sekedar tameng lapar dan dahaga betul aja, jadi harus betul tameng itu diperkuat lagi, diperkokoh lagi. Yang asalnya ghibah bisa menjadi zikroh gitu zikir-zikir lah. Ya memang kadang gini nih,
perempuan itu serba kadang-kadang bisa dikatakan serba sulit, bisa sih, ya. bisa juga tidak juga bisa tergantung, Iya, tergantung. Kita melihatnya dari mana? Ya, sudut mana, kemudian siapa juga yang mengatakan seperti itu. Kalau perempuan itu memang kadang-kadang gini ya, kok sepertinya saya dalam Ramadan ini lebih baik dari Ramadan tahun dulu ya. Karena kali ini saya tidak bisa taraweh full. Iya betul. Terus kemudian kita tidak bisa puasanya full, malah kodoknya lebih banyak, mungkin gitu Nah, padahal kan namanya perempuan. Namanya perempuan seperti itu. Nah, yang harus kita pahami adalah bahwa ibadah perempuan itu tidak bisa disamakan persis dengan ibadahnya para laki-laki. Kalau ibadah perempuan ya karena perempuan ada nyun sewu, ada haidnya, mungkin nifasnya, menyusuin dan yang lain atau apalah itu yang sesuai itu Nah, itu kan kadang-kadang kita seperti ini. Aku tahun ini kurang enak sih gitu Padahal dengan dia memasak ibaratkan menyiapkan keluarga untuk berbuka, untuk menyiapkan untuk sahur. Setiap sesuap nasi yang masuk kepada suami atau istri atau saudara handetolan atau siapa, sesuapan itu aja sudah pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Gitu kan seperti itu. Itu kan juga menjadi istilahnya menjadi amal juga, juga yang tidak harus perempuan itu puasanya harus di masjid, ibadahnya harus di masjid, ibadahnya harus di musola, harus datang ke majelis taklim, tidak juga. Jadi mungkin bisa saja kita sebagai perempuan menciptakan mihrab di rumah. Mihrab di rumah itu kan salah satunya mungkin seperti itu. Berarti Ibu Nyai kalau misalnya, mohon maaf nih Ibu Nyai kan namanya mama ya. Kadang kan ketika kita sudah seharian atau misalnya ada yang sakit atau misalnya ada kesibukan apa, itu kita nggak sempet nih taraweh, nggak sempet nih kita tadarus kayak gitu ya. Berarti itu yang bisa kita lakukan apa gimana Bu? Iya. Sebetulnya tidak sulit juga kita bersyukur nih. Jadi umatnya Rasulullah itu. Jadi Allah itu tidak melihat ibadah kita yang secara fisik gitu ya, secara zahir Ada ibadah perempuan yang di situ sebetulnya pahalanya lebih tinggi dari yang mereka sebutkan pada umumnya. Ya di antaranya yang seperti Nifaik tadi sebutkan itu. Jadi kan tidak harus tadi itu. Harus sholat harus taraweh yang seperti mereka sempurna, kemudian khotmil Quran yang sampai segitunya, ndak harus seperti itu juga. Jadi harus cerdas. Kalau saya misalkan saya ndak bisa taraweh hari ini, saya harus lebih mungkin menghormat atau mungkin lebih perhatian terhadap suami atau keluarga, bisa diimbangi seperti itu. Bahkan mungkin pahalanya bisa jadi lebih besar karena di situ ada ada pahlawan keluarga yang merasa ridho, merasa puas dengan apa yang sudah dikerjakan oleh istri itu tadi. Karena kan kadang memang posisi perempuan itu kadang dilematis banget ya Ibu ya. Dilematis karena kan kita sebenarnya pingin nih taraweh, pingin nih tadarus di masjid, tapi ternyata anak atau orang tua sakit atau misalnya kita akhirnya kedatangan tamu dan yang lain-lain gitu. Itu kan kayak kita itu dilematis ya, mau ngambil yang sunnah yang mana gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya ini Bu Nyai, kita kan ketika bulan puasa itu pinginnya ini sebagai perempuan kan emosi itu. Saya jujur sekali, saya seorang yang gampang sekali menyulut yang namanya emosi. Apakah itu mempengaruhi gitu ya? Ketika kita tiba-tiba tanpa sengaja, mohon maaf ngumpat gitu kan tanpa sengaja akhirnya meluapkan emosi kita itu. Apakah kita nanti kualitas puasanya itu nggak sah atau gimana itu? Atau berkurang atau gimana? Kalau terkait sah dan tidaknya puasa tetap sah karena tidak ada batal-batalnya puasa itu hibah itu nggak ada. Yang jelas batal-batalnya puasa itu makan di siang hari gitu. Tapi kualitas puasa itu sendiri yang terpengaruh nanti bisa mengaruhi terhadap mungkin mengurangi pahala. Jadi untuk memanage emosi itu mungkin ini salah satu tips mungkin. Jadi untuk memanage emosi itu kalau lagi kita berantem gitu tanpa sengaja minimal saja kita itu tarik nafas. Itu kan tarik nafas misalkan
Tapi tarik nafasnya enggak yang kemudian enggak balik, itu kan bahaya ini. Ini nanti nangis suami kita itu. Betul. Jadi tarik nafas, kemudian sambil berzikir, sambil mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim. Kembali lagi, dikembalikan lagi nafasnya. Itu mungkin pertama. Nanti pasti itu akan sedikit lega. Coba aja. Kalau Gitu ketika penjenengan emosi, tarik napas dulu. Jangan mengucapkan yang macam-macam dulu. Ini kan bahaya nantinya. Hal sepele bisa jadi 10 ini. Mempengaruhi kualitas puasa tadi ya Bu ya. Betul. Jadi tarik nafas dulu, ya, sambil beristighfar, kembalikan lagi sambil berzikir. Toh katanya Allah, fadkuruni adkurkum. Ingatlah aku, sebutlah aku, nggih. Pasti aku akan ingat kamu. Ini permasalahannya kan kadang-kadang hati kita lupa. Kita hanya fokus kepada masalah kita apa. Kita sudah lupa yang menyelesaikan masalah yang di atas. Kita kadang fokus ini kok nggak sesuai dengan kita gitu. Padahal saya sudah seperti ini. Masalah saya itu sudah 10, 20 tahun gitu ya. Sampai 30 tahun tapi kok nggak selesai-selesai. Karena kita fokusnya ke itu. Tidak diimbangi kepada fokus yang menciptakan masalah atau yang memberikan masalah, yang memberikan jalan keluar masalah tersebut. Nah, ini kadang-kadang yang kita lupa. Betul. Jadi itu tadi, kembali kalau kita ketika ada permasalahan, kita tarik nafas sambil berzikir, sambil menyebut asma Allah, nanti kita tunggu aja, Allah pasti memberikan solusi makhraja kita pasti. Karena memang ya Bu ya, karena saya aja apalagi mungkin ini juga dirasakan oleh emak-emak ya semuanya. Kita tuntutannya mau lebaran, ini semua pengeluaran banyak dan yang lain, kita sering mengeluh kadang Bu. Ketika mengeluh akhirnya kita tidak bisa memanage emosi itu sehingga itu sangat mempengaruhi kepada kualitas. Kadang-kadang tanpa sadar juga kita kadang bisa menuntut betul sekali. Yang ada di samping kita kadang-kadang suami mau lebih gitu kan. Jadi akhirnya menjadi pemicu bertengkar lagi gitu ya Bu. Terus kemudian Bu, ini gimana kalau kita yang tadinya sebagai perempuan itu kan capek sekali ya. Akhirnya dengan segala macam tugas dan yang lain. Gimana caranya menjadikan lelah tadi itu sebagai lillah untuk Allah gitu. Betul. Ini kembali ke kalau kita berbicara capek nih. Sampai enggak bisa ditulis. Capek ini. Kuadrat gitu ya. Betul. Apalagi dalam kondisi puasa, habis sahur, masih jamaah subuh, masih yang cuci-cuci piring, masih mau ngantor, masih mau taklim ngurusi anak-anak santri atau majelis taklimnya gitu nggih. Akhirnya kadang-kadang kita itu sampai lupa sama diri sendiri. Betul. Itu sampai lupa sama diri sendiri itu karena banyaknya kegiatan gitu ya. Agar lelah kita tidak sia-sia gitu. Betul. Sekarang kan banyak istilah lelah menjadi lelah gitu ya. Itu memang betul sekali. Nah, agar bisa sampai ke derajat yang paling tinggi yaitu disapa oleh Allah, yaitu lillah itu tadi, itu minimal satu, kita fokus pada niat saja. Betul-betul niat berpuasa karena Allah gitu. Bukan berpuasa seperti pada umumnya. Kalau hanya puasa pada umumnya pokoknya menahan lapar, menahan dahaga itu saja. Tapi harus kita tingkatkan lagi. Puasa kita menjadi puasa yang khos, yaitu lebih ke menjaga lisan gitu, menjaga manage emosi gitu. Itu mungkin yang pertama seperti itu. Kita juga harus bisa mengidentifikasi apa yang bisa membuat kita emosi. Nah, itu kalau kita saya berarti ini, kalau saya seperti ini nanti saya bisa emosi. Mending menghindar agar capek kita itu terbayarkan gitu. Sekalipun sekarang memang tidak terasa tapi sebetulnya itu terasa karena itu akan berhubungan langsung dengan kesehatan kita gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya kita harus betul-betul paham agar lillah itu bisa kita raih, bahwa kita ingat katanya Rasulullah itu kan kullu sholama sodakotun. Jadi setiap ruas yang ada pada diri kita dalam tubuh manusia itu ada, setiap ruas itu akan menjadi sodakoh. Jika itu betul-betul untuk kebaikan, untuk ibadah, untuk bermanfaat pada orang lain dan diniatkan kepada Allah itu akan menjadi sodakoh. Jadi tidak usah yang sodakoh yang berapa ribu, berapa miliar, enggak yang gitu-gitulah. Yang dari hal kecil dulu, nanti akan
menjadi besar sendiri pahalanya di hadapan iya. Allah Subhanahu wa taala. Gitu mungkin. Sahabat muslimah dimanapun Anda berada, ini perbincangannya sangat menarik sekali. Tak terasa waktu sudah sampai di ujung, Bunyai. Terima kasih banyak atas Sama-sama. perbincangannya, dibagi ilmunya itu sangat luar biasa, Bunyai. Mungkin terakhir, Bunyai, silakan. Ada statement. Ya, untuk ibu-ibu muslimat khususnya dan sahabat-sahabat juga, mungkin closing statement saya kali ini terkait dengan puasa. Agar puasa kita berkualitas, ingatlah bahwa puasa kita itu menjadi tameng bagi kita sendiri. Jadi kalau kita ada orang yang memancing emosi kita, jangan sampai kita itu terpancing, terpengaruh juga. Ingatlah ini imun, bahwa kita sekarang ini adalah berpuasa. Ingat, Ramadan juga adalah kesempatan kita untuk meraih pahala. Ya, betul. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Ibu Nyai sudah meluangkan waktunya. Sahabat muslimah dimanapun Anda berada, terima kasih. Kami mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada sedikit perbincangan kita yang kurang berkenan di hati Anda. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.